Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah tokoh utama dari penginjilan 237 negara. Tujuh negara. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47. Sebagai pengantar, pada jam 3 sore hari ini akan diadakan ibadah syukur untuk mentahbiskan 515 majelis. Mari kita merayakan bersama upacara pentahbisan 515 majelis. Mereka pasti akan menjadi untuk tokoh utama untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku. Saya harap majelis yang akan ditahbiskan memegang identitas ini dengan erat. Tuhan telah mengizinkan dan membimbing kita untuk mewujudkan pentahbisan Bait Allah pada tahun 2022 di tengah bencana pandemi COVID-19. Karena Tuhan ingin kita berfokus pada penginjilan dan penginjilan misi. Oleh sebab itu, kita sedang menantang diri dengan perjanjian dengan slogan rohani bahwa tahun 2023 ini adalah tahun pertama untuk penginjilan 237 negara. Untuk mewujudkan penginjilan 237 itu, kita sedang melakukan 3 gerakan sambil memegang perjanjian tahun 2023 bahwa segala bangsa yang kusebut milikku dalam Amos 9 ayat 12. Gerakan statement untuk mengikuti ibadah 10.000 orang di gereja Yewon melalui tim doa yang terdiri atas 3 orang. Gerakan 40 menara pengintai untuk menjangkau seluruh wilayah di Korsel. Gerakan penyembuhan 237 untuk menjangkau seluruh dunia. Tuhan mempercayakan tugas ini kepada 515 majelis yang akan ditahbiskan sore hari ini. Seorang teolog menggambarkan Yesus sebagai seorang pecandu akan manusia. Maksudnya apa? Ini mengacu pada hati Yesus yang ingin menyelamatkan manusia. Saint Agustinus menggambarkan hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti ini. Di pemakaman kita menangis di hadapan tubuh yang telah meninggal dunia. Maka bagaimana kita tidak menangis di hadapan jiwa yang telah terpisah dari Tuhan? Saya harap tidak hanya majelis yang akan ditahbiskan hari ini, tetapi juga semua anggota gereja Yewon memiliki hati seperti ini. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Dan kiranya menikmati berkat transenden bahwa segala bangsa yang kusebut milikku. Teks hari ini menunjukkan gereja perjanjian baru dimulai secara resmi dengan turunnya Roh Kudus di Roteng Markus. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, 120 murid yang berkumpul dan berdoa di Roteng Markus dipenuhi dengan Roh Kudus dan memberitakan pekerjaan Tuhan dalam bahasa setiap bangsa. Mereka memberitakan Injil, yaitu penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus kepada diaspora orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Orang Yahudi menjadi heran karena mereka tidak dapat memahami bagaimana nelayan berasal dari Galilea dapat memberitakan Injil dalam bahasa setiap bangsa. Bahkan beberapa orang berpikir bahwa mereka mabuk. Tetapi Petrus berkata kepada mereka termasuk 11 rasul bahwa mereka tidak mabuk dan memproklamasikan bahwa penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus adalah penggenapan perjanjian dan karya Tuhan yang mutlak.
Lalu Petrus mengakhiri khotbah seperti ini dalam ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kaum salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dikatakan bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias yang telah Anda menantikan. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah saksi untuk hal ini. Melalui khotbah Petrus ini, 3.000 orang yang mendengar ini penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus diselamatkan. Lalu pekerjaan gereja mula-mula dimulai dengan sungguh-sungguh. Sekarang pun setiap saat gereja mengalami krisis, para jemaat mengibarkan panji reformasi bahwa mari kita kembali ke gereja mula-mula. Mengapa kita harus kembali ke gereja mula-mula? Jawabannya ada pada judul khotbah hari ini. Singkatnya, gereja mula-mula adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita harus memulihkan hakikat sebagai gereja. Saya memberkati setiap majelis yang akan ditabiskan sore hari ini dan setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat bersatu untuk membangun gereja yang penuh dengan Roh Kudus melalui khotbah hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah gereja yang membangun menara pengintai Tuhan. Dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketika Lukas menggambarkan gereja mula-mula yang penuh dengan Roh Kudus, ia berkata bahwa mereka menerima pengajaran rasul terlebih dahulu. Ini berarti bahwa para rasul membangun sebuah menara pengintai dari firman Tuhan. Secara harfiah, menara pengintai mengacu pada menara yang didirikan tinggi untuk mengawasi dan mengantisipasi kondisi permusuhan. Maka kita telah mengaplikasikan makna ini dengan secara rohani. Dengan kata lain, ini mengacu pada platform yang membuat kita dapat menjalani kehidupan sebagai seorang menara pengintai. Apa itu konten dari menara pengintai yang dibangun oleh para rasul? Itu adalah Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1, ayat 3, dan ayat 8. Ini adalah inti dari kesimpulan dari Alkitab yang merupakan satu-satunya Kristus, satu-satunya kerajaan Allah, dan satu-satunya kepenuhan Roh Kudus. Ini menunjukkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini mengandung karya Tuhan, pekerjaan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa untuk menyelamatkan umat manusia. Apa yang terukir, berakar, dan memiliki kebiasaan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 138 itu sama dengan dipenuhi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah mengalami oneness, Immanuel. Jika begitu, apa yang terjadi? Maka kita akan dapat menjalani kehidupan yang melampaui kondisi dan situasi saya sambil membuat karya 25 dan kekal. Ketika Allah Tritunggal Maha Kudus bersama dengan saya, dengan berkat tata, DNA rohani kita akan berubah dengan sepenuhnya. Masa lalu menjadi batu loncatan. Masa kini menjadi sukacita dan bersemangat. Masa depan menjadi harapan yang sejati. Ketika menara pengintai seperti ini, menara ini tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan senang sedih silih berganti di depan persoalan atau perselisihan. Kita akan menyaksikan bukti yang memancarkan terang 237 dengan transendentasi ruang dan waktu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul berarti bahwa mereka memegang firman mimbar dengan erat. Mereka memegang firman Tuhan sebagai perjanjian dan menerapkannya dalam hidup mereka secara nyata. Oleh sebab itu, firman mimbar itu sangat penting.
Rasul Paulus juga menekankan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika kita mendengarkannya firman dengan baik, kita akan memahaminya dan mempraktekannya dalam hidup masing-masing. Inilah maksud dari membangun menara pengintai Tuhan di dalam diriku. Dalam teks hari ini, para jemaat dari gereja mula-mula juga menerima pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka berkomunikasi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus secara rohani sesuai dengan pengajaran rasul-rasul. Lalu mereka bersekutu dan berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini bukan sekedar persekutuan, tetapi forum firman untuk membagikan berkat yang mereka peroleh melalui firman mimbar. Forum doa untuk membagikan jawaban doa dan pokok doa. Forum penginjilan untuk membagikan berkat-berkat yang tersampaikan Injil lewat saya di ladang saya. Jika kita memecahkan roti atau makan bersama-sama sambil melakukan forum tersebut, sangat bersukacita. Suasana tim doa yang terdiri atas 3 orang itu juga harus sama seperti ini. Kasih karunia rohani akan mengalir dengan sendirinya. Dikatakan bahwa anggota gereja mula-mula bertekun dalam doa setelah menerima firman Tuhan dan memecahkan roti dalam persekutuan. Ini bukan hanya doa individu, tetapi berdoa dengan segenap hati untuk satu sama lain, untuk gereja, untuk orang-orang kudus yang terluka atau putus asa, untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Dan juga mereka berdoa untuk iman satu sama lain. Karena percaya kepada Yesus merupakan hal mempertaruhkan nyawa mereka pada waktu itu. Mereka harus hidup di tengah situasi jajahan Romawi maupun di tengah ancaman rakyatnya sendiri. Kapan saja mungkin ditangkap dan martir di tengah-tengah penganiayaan dan krisis. Oleh sebab itu, mereka saling berdoa untuk menjaga iman dengan teguh. Doa bersama dengan segenap hati dan doa syafaat memiliki efek sinergi rohani. Doa ini lebih kuat dan dahsyat daripada doa individu. Ketika 120 orang berkumpul di Roteng Markus dan berdoa, Roh Kudus turun ke atasnya. Ketika jemaat berdoa bersama untuk Petrus yang dipenjara, pintu penjara terbuka. Maka Petrus dapat keluar dari penjara dengan bantuan malaikat. Dengan demikian, kekuatan besar pasti akan datang pada doa bersama dan doa syafaat. Ketika saudara melakukan forum atau persekutuan tim doa yang terdiri atas 3 orang, mohon meluangkan waktu untuk berdoa bersama. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari gerakan 3 gerakan melalui tim doa yang terdiri atas 3 orang dengan mengalami bahwa pekerjaan Roh Kudus pasti akan datang dalam kehidupan membangun menara firman dan menara doa. Pokok bahasan yang kedua adalah gereja yang mengalami ditambahkan oleh Tuhan. Dalam ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini adalah reaksi orang-orang sekitar mereka setelah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dikatakan bahwa mereka semua ketakutan. Ini bukan hanya ketakutan, tetapi kejutan. Dikatakan bahwa di gereja mula-mula banyak mujizat dan tanda muncul karena para rasul. Banyak bukti yang terlihat muncul untuk menyelamatkan hidup rohani.
Ketika nama Yesus Kristus diproklamasikan, bukti besar muncul bahwa roh-roh jahat pergi dan orang yang sakit disembuhkan dari segala macam penyakit. Bukan hanya ini, dalam ayat 44 sampai dengan 47, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini menunjukkan gereja yang penuh dengan Roh Kudus dan bukti yang ditunjukkannya. Pada saat itu, anggota gereja mula-mula menerima Roh Kudus yang mematahkan kerangka yang berpusat dari diri sendiri yang berasal dari Kejadian pasal 3. Pada waktu itu mereka mengalami kesulitan secara ekonomi, dianiaya oleh rakyat sendiri di tengah jajahan Romawi, maka kehidupannya sulit dan miskin. Oleh sebab itu, orang-orang kudus yang menerima kepenuhan Roh Kudus mempersembahkan persembahan materi mereka dan membagikannya bersama-sama. Tindakan ini tidak dapat dijelaskan kecuali kepenuhan Roh Kudus. Dikatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Seorang yang senang berkumpul adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka yang telah diberkati melalui ibadah menyukai berkumpul. Karena rasa syukur akan keselamatan dan berkat hidup kekal, persekutuannya melimpah dengan sukacita dan gembira. Lalu mereka memuji Tuhan dengan segenap hati, dan mereka disukai semua orang. Akhirnya karya keselamatan terjadi melalui kehidupannya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka